Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah apa, Bapak? Ada yang masih teringat, Bapak? Ini karena tanda di kitab sudah banyak sekali, saya terlupa mana yang bahagian kita. Minggu yang lalu kita bahas masalah pembatal puasa, Bapak, ya? Betul, Bapak, ya? Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Berarti kita belum bahas perkara-perkara yang dibolehkan berbuka puasa, sudah kita bahas. Secara global membatalkan wajib puasa Perkara-perkara yang menyebabkan bolehnya berbuka puasa seperti orang safar, belum, ya? Baik, berarti itu yang tersisa untuk hari ini. Ini kadang saya agak bingung karena dalam kitabnya tanda kok le. Jadi saya bingung lu mana yang di sini. Baik, nanti pun kalau sudah tetap bermanfaat. Ya. Baik, kita bahas hari ini yaitu al-azar al-mubihah lil fitri. Iaitu uzur yang menyebabkan bolehnya berbuka puasa. Ya. Perkara-perkara yang menyebabkan bolehnya berbuka puasa. Nah, yang pertama yaitu Allah mengizinkan untuk tidak berpuasa atau boleh berbuka puasa kalau ada uzur. Kalau ada uzur. Allah menyebutkan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dibolehkan mengganti di hari yang lain. Ini menunjukkan Allah memberikan izin bagi yang punya uzur untuk tidak berpuasa atau untuk berbuka puasa. Tapi kalau tidak ada uzur, seandainya tidak ada uzur, lalu kita sengaja tidak puasa atau sengaja berbuka puasa di siang Ramadan, maka resikonya dia jatuh dalam dosa besar, dan kalau tidak taubat dan tidak mengqadha, nanti di akhirat akan ada siksa khusus yang telah Nabi katakan dalam hadis riwayat Umamah Al-Bahili, ketika Nabi diajak dalam mimpinya untuk melihat-lihat suasana di neraka. Nabi melihat ada sekelompok orang yang digantung oleh Allah. Digantung kakinya ke atas, kepala ke bawah.
dan dia diikat dengan urat yang ada di kakinya. Jadi digantung kaki di atas, tapi urat yang ada di kaki dijadikan alat untuk menggantungnya. Jadi dikeluarkan uratnya, lalu digantunglah, dan rahangnya pecah, rahangnya robek. Dari rahang tersebut terus-terusan mengeluarkan darah. Lalu Nabi bertanya, siapakah mereka? Malaikat menjawab, allazina yuftiruna qabla al-waqti, yaitu mereka yang dulu berbuka puasa sebelum datangnya waktu berbuka. Maksudnya yaitu yang tidak puasa dan yang berani berbuka puasa tanpa uzur. Nah, ini resiko yang akan ditanggung di hari kiamat nantinya. Dan Nabi telah mengatakan, sehari berbuka puasa tanpa uzur, maka walaupun dia telah mengganti 1000 hari, Allah belum padam kemarahannya pada orang ini. Satu hari berbuka puasa tanpa uzur, kalau dia telah menggantinya pun, tapi Allah belum selesai kemarahannya kepada orang ini. Saking marahnya Allah bagi mereka yang tidak puasa atau berbuka puasa tanpa uzur. Makanya banyak hari ini anak-anak muda yang tidak puasa dan merasa aman. Jadi merasa aman dengan keadaan ini. Ini yang paling bahaya. Pendidikan tidak diberikan oleh orang tuanya dari masa kecil untuk puasa. Akibatnya hari ini mamaknya telah tiada, bapaknya telah tiada, anaknya tidak puasa, maka hancurlah ayah dan ibunya di alam kubur. Hancur kehidupannya. Siapa yang salah? Salah kita. Kenapa tidak mengajarkan anak dari kecil? Karena kecil itu proses untuk memangkas pohon, untuk membentuk sebuah pohon itu dari kecil pohon itu. Kalau sudah besar, mana ada lagi? Kan sudah tunggang dia, sudah terlalu keras, tidak bisa dibentuk lagi. Dan hari ini kita mulai menyesalinya. Makanya orang-orang yang bersusah payah di waktu anaknya kecil, maka dia akan mendapatkan kesenangan di waktu anaknya besar. Orang-orang yang tidak mau bersusah payah di waktu anaknya kecil untuk mendidik anaknya, maka disusahkan oleh anaknya ketika besar. Makanya anak kadang-kadang ya hidup bergelimang harta, but mazina, main cewek lah rumah. Waktu ketahuan bela lom. Kan? Ini akibat semua ini ditanggung sendiri nanti. Mulai dari alam kubur tanggung sendiri. Bahkan di dunia pun sudah menyibukkan. Maka yang boleh buka puasa itu hanya beberapa perkara. Dan bahkan boleh sama sekali tidak puasa. Apa saja? Yang pertama yaitu as-safar. Ketika melakukan perjalanan. Nah, melakukan perjalanan ini itu baru boleh buka, ada syarat-syaratnya, Pak. Ada syarat-syaratnya baru boleh buka dan tidak puasa sama sekali. Nah, di sini yang dimaksud sebenarnya boleh tidak puasa sama sekali. Yang pertama yaitu as-safar at-tawil. Safarnya harus safar panjang. Safar panjang yang menyebabkan bolehnya melakukan qasar salat. Maka yang sudah kita pelajari, yang menyebabkan boleh qasar salat adalah berarti safar yang jaraknya 89 km atau 90 km. Itu syarat pertama. Jadi enggak puasa kalau cuma ke Biren. Karena ke Biren cuma sekitar 35 atau 40-an kilometer. Jadi kalau merencanakan ke Banda, itu syarat pertama sudah dapat. Tapi masih ada syarat berikutnya. Jadi yang dilihat bukan jarak yang sudah ditempuh, tapi niat melakukan perjalanan. Jadi bukan begini nanti kalau masih di bawah 90 km enggak boleh buka. Begitu sudah sampai ke Sigli sudah lewat 90 baru dia buka. Enggak kayak gitu. Yang dilihat adalah niat mau melakukan perjalanan. Kemana? Ke Banda Aceh. Sudah 200-an sekian kilometer. Nah, itu sudah dapat syarat pertama. Syarat kedua, ayyunshi as-safar qabla tulu'il fajri.
perjalanan itu dilakukan sebelum datangnya waktu subuh. Jadi kalau mau enggak puasa dari awal, keluarlah sebelum datangnya waktu imsak. Jam 5.30 imsak contohnya. Kita sudah keluar dari rumah jam 5. Sudah jam 5 sudah keluar. Nah, di situ kita sudah mendapatkan syarat kedua. Sebab nanti resikonya begini, kalau yang model keluar setelah sahur atau setelah azan subuh, bukan setelah sahur, karena sahur kapan pun boleh kita lakukan. Kalau yang model keluar dari rumah menuju ke Medan atau Banda Aceh, tapi dia keluarnya setelah salat subuh, itu wajib puasa. Wajib puasa. Tidak boleh tidak puasa. Nanti baru boleh berbuka kalau dia mengalami kesulitan di tengah jalan. Tapi kalau keluarnya sebelum salat subuh, yang dari pun nak puasa nak upu. Tidak puasa sama sekali, tidak mengapa. Bersambung syarat ketiga, iaitu wa yasilu ila makanin yabda fihi jawazul qasr wa huwa bihaisu yatrukul buyut wara'a dhahri. Ketika datangnya waktu imsak atau azan, kita sudah berada di kampung sebelah atau sudah berada di luar kampung kita. Jadi, begitu datangnya waktu imsak atau azan, posisi kita sudah tidak lagi di kampung. Jadi kalau kita berangkat dari sini, berarti posisi kita sudah di Belang Panjang atau Batu Pat. Maka kan imsak itu menjadi batas akhir, kita sudah wajib menahan diri. Begitu sampai wajibnya imsak, kita sudah posisi musafir. Jadi pas azan posisi kita bukan lagi mukim tapi sudah musafir. Nah, di sini yang menyebabkan keputusan boleh tidak puasa sama sekali kalau syarat ketiga ini sudah dapat. Nah, ini tiga syarat ini menjadi penyebab utama. Nah, ditambah lagi syaratnya yaitu alla yakuna syakhsu mudiman lis-safar. Orang yang melakukan safar itu bukanlah orang yang selalu melakukan safar. Orang yang melakukan safar, yang boleh buka puasa, tidak puasa sama sekali, bukan orang yang selalu melakukan safar. Maka tidak berlaku syarat-syarat ini bagi yang selalu melakukan safar. Kasaikis sayyaran, seperti para supir. Kerjanya memang supir. Ini hurima alaihi al-fitr, haram baginya untuk tidak berpuasa atau untuk berbuka. Maka bagi supir tidak berlaku syarat-syarat ini. Mau ke Medan keluar jam 3 malam, mau kapan pun, yang supir tetap wajib puasa. Walaupun hari ini supir teratah naik puasa. Ini yang punya armada itu harus ingatkan supirnya. Kalau enggak itu dosa mengalir juga itu, Pak. Berarti kita membuat sebuah bisnis yang kita pelihara orang-orang tidak puasa. Hoka di po armada. Nepingan. Nepingan. Saya lihat program seperti yang merah itu, JRG. Itu bagus programnya. Mereka kalau enggak salat, enggak berhenti, lapor, Pak. Pecat itu supir yang enggak salat. Walaupun terpaksa salatnya. Tapi dilapor, Pak. Makanya kita ini kalau seandainya berbisnis, hati-hati berbisnis yang mengembangkan kemaksiatan. Walaupun kita tidak bermaksud. Nah, jadi supir itu wajib puasa. Mau keluar sebelum subuh, mau tidak, tetap supir puasa. Kenapa? Karena supir sudah jadi pekerjaan. Memang hari-harinya safar terus. Maka tidak berlaku bagi supir. Ini syarat keempat. Syarat kelima, yaitu ayakuna safar mubahan. Safar itu adalah safar yang mubah. Safar yang tidak ada unsur-unsur maksiat. Jadi, inilah syarat-syarat yang menyebabkan boleh tidak berpuasa
selama dalam perjalanan. Jadi dari awal tu enggak puasa enggak apa-apa. Syaratnya begitu tadi. Oh, kita sengaja supaya enggak kena puasa, kita sengaja keluar sebelum subuh. Apakah itu dianggap meremehkan Ramadan? Enggak, memang dibolehkan. Jadi bukan bermakna enggak sengaja berboleh, tidak. Memang kita kan memang sengaja memplanning, ini ada tibit je dalam tubuh. Enggak usah kita puasa hari ini karena perjalanan ini akan melelahkan, dibolehkan. Baik. Nah, kemudian para ulama membicarakan kalau sudah boleh begitu, maka seandainya disuruh pilih mana pilihan yang baik, tetap berpuasa atau boleh tidak berpuasa, maka pilihannya adalah tetap berpuasa lebih utama daripada tidak berpuasa. Jadi walaupun kita keluar dari sebelum subuh, maka pilihan tetap lebih utama adalah untuk berpuasa, memilih untuk puasa. Jadi kalau enggak cukup syarat-syarat tadi, itu semua wajib puasa dulu. Nak tetap wajib puasa. Mau ke Medan, kalau sudah keluar setelah subuh tetap wajib puasa. Kapan boleh buka, Pak? Ketika di jalan mengalami mudarat atau masyaqqah, mengalami kesulitan. Jadi kita enggak bisa bawa mobil lagi, Pak. Sudah terlalu lemah. Di situ baru boleh berbuka puasa. Baik, itu yang pertama bagi musafir untuk diizinkan untuk tidak puasa atau berbuka puasa. Orang kedua yang dibolehkan untuk tidak puasa atau berbuka puasa adalah al-marad, iaitu orang yang mengalami sakit. Sakit yang dibolehkan untuk tidak berbuka, sakit yang dibolehkan untuk berbuka adalah sakit alladhi yashukku ma'ahu as-sawm, masyaqqah syadidah. Iaitu sakit yang dia merasa kesulitan kalau berpuasa. Enggak sanggup dia puasa. Au yakhaful hilak, atau dia khawatir kalau dia puasa maka dia akan binasa. Dia sakit, khawatir kalau puasa maka dia akan binasa. Atau yakhafus sawma wa ziyadatul marad atau batul bar'i, atau dia khawatir kalau dia puasa bertambah-tambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Pokoknya berefek, kalau puasanya berefek. Maka orang-orang seperti ini dibolehkan tidak puasa kalau sakitnya sudah dimulai dari sebelum imsak. Dari kemarin sudah sakit, maka untuk besok enggak mesti dia puasa dulu baru buka, enggak mesti. Kalau memang sakitnya dia khawatir kalau puasa bertambah-tambah, maka dibolehkan dalam berapa hari sakit langsung tidak berpuasa. Dan ini semua Bapak Ibu berdasarkan petunjuk dokter atau ahli. Jadi bukan petunjuk tetangga. Jadi kita misal demam, tetangga bilang, "Nya hanya puasanya. Hidung hana demam mentang hana aku puasa." Kata tetangga. Ini tetangga ni solat enggak ada, semua enggak ada, kemenasah enggak nampak. Dia nasihati kita, "Enggak usah puasa." Dia puasa memang enggak puasa, dia selalu demam sepanjang tahun. Dia nasihati kita macam-macam. Nah, ini bukan petunjuk ini. Harus tanya ke ahli, orang yang faham, saya boleh puasa tidak? Kalau kata doktor, Bapak enggak boleh puasa. Kalau Bapak puasa, ini penyakitnya nanti enggak sembuh-sembuh. Bapak harus minum obat. Ini yang kalau doktor yang mengatakannya, maka dibolehkan tidak puasa. Nanti ganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridan, barang siapa yang sakit, maka gantilah di hari yang lain. Jadi seandainya sakitnya sakit ringan, maka tetap wajib puasa. Jadi kalau cuma pilek, mumang-mumang kerana kredit enggak habis-habis kan, atau ada masalah-masalah sedikit lah, itu tetap wajib puasa. Enggak boleh enggak puasa. Jadi hanya sakit-sakit yang berbahaya yang menyebabkan boleh tidak puasa. Nanti ganti. Namun ada satu sakit yang tidak perlu puasa,
tidak perlu qada, cukup bayar fidyah, yaitu al-marad alladhi la yurja shifa'uhu, sakit yang enggak mungkin sembuh lagi, sakit yang tidak mungkin sembuh. Doktor mengatakan bapak enggak mungkin sembuh, ni kanker bapak semakin tinggi, stadium dah stadium 9. Kanker stadium 9 kan mati sebenarnya Pak. Cuma kata doktor enggak boleh. Ini enggak bisa sembuh ini. Bapak harus istirahat, tunggu-tunggu kapan mati, kata doktor. Ini doktor memang enggak kurang ajar sikit kan bahasanya kan. Tapi begitulah kira-kira. Kalau divonis enggak mungkin sembuh lagi dan dia misal stroke bertahun enggak mungkin sembuh, maka tidak ada puasa untuknya, tidak ada qada untuknya, yang ada cuma fidyah. Ya, yang ada cuma fidyah. Jadi fidyah itu pun dibayarkan setelah melewati hari puasanya. Allah menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu lagi puasa, maka hendaknya memberi fidyah kepada orang miskin, yaitu makan orang miskin, ta'amu miskin. Nah, kapan dibayar fidyah itu Bapak Ibu? Setelah melewati hari puasa. Maksudnya begini, fidyah itu muncul ketika puasa itu ada masalah. Jadi orangnya enggak mampu puasa baru muncul fidyah. Tidak ada fidyah sebelum datangnya puasa. Maka enggak boleh seseorang kemudian mengatakan kepada anaknya, "Nak, tolong bayar fidyah untuk mama. Mama udah enggak bisa puasa lagi memang ini. Bayarkan fidyah untuk mama di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban bayar sebulan terus ke depan." Jadi model DP, Pak. Ya hanja karena belum datangnya puasa. Fidyah itu muncul ketika seseorang mengalami masalah dalam puasa. Sekarang puasa aja belum datang. Gimana kita bisa bayar fidyah? Jadi enggak boleh bayar fidyah lebih dahulu daripada puasanya. Jadi bagaimana? Boleh dengan cara hari ini orang tua kita ini yang sakit, yang enggak sembuh-sembuh lagi ni, memang enggak bisa puasa lagi. Hari ini hari pertama enggak puasa, maka bayar besok fidyah hari kedua untuk bayaran hari pertama. Boleh bayar per hari. Hari ketiga bayar untuk hari kedua. Atau selang seminggu, minggu kedua bayar fidyah. Pas masuk minggu kedua bayar fidyah untuk hari-hari di minggu pertama. Yang penting lewati le. Atau bak ujung Ramadan ke dia. Di ujung Ramadan bayar langsung untuk sebulan. Namun para ulama mengatakan kalau seandainya disuruh pilih mana lebih bagus bayar fidyah dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Karena boleh juga bayar fidyah habis raya, bayar. Tapi kita sudah bayarnya di luar Ramadan. Maka pilihan lebih utama adalah bayarlah di dalam Ramadan. Kenapa? Karena sedekah fidyah itu bisa berkali lipat dengan kemuliaan Ramadan. Jadi paling kurang kita bayarkan misal di hari 29 atau hari 20 bayar je fidyah. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bayarkan dalam fidyah itu? Bahasa Allah, ta'amu miskin, itu ada dua maksud. Sebagian ulama mengatakan dibolehkan memberi makanan jadi, makanan yang sudah jadi. Beli nasi kotak, pakai ayam, jangan pakai ikan. Fidyah itu harus bagus. Persembahan ke Allah tetap harus bagus. Kalau enggak diterima nanti seperti Qabil. Seperti Qabil dan Habil. Yang diterima persembahan Habil. Qabil enggak diterima. Karena Habil memberi yang terbaik. Qabil kasih yang terjelek. Makanya kalau persembahan yang Allah minta, tetap kasih yang baik. Apapun. Kan kita sudah bilang kemarin minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Kalau kasih makanan untuk buka puasa orang, kasih yang terbaik. Jangan kasih bororom yang isinya angin. Apalagi sampai taruh minyak angin. Kasih bororom yang penuh, gula merahnya penuh. Waktu digigit sama orang, Masya Allah dia tanya-tanya, Pak kapegat, kok mangan. Tinggal yujuk lom ji. Yang lain dah nampak hajau li. Macam begitu. Harus begitu, Pak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
engkau baru akan mendapatkan kesempurnaan pahala dari Allah ketika engkau memberi yang terbaik yang engkau cintai. Paling kurang yang kita cintai, apa yang kita mau makan sendiri, itu yang kita beri juga ke orang. Kita kan sering, kalau kasih-kasih ke orang, kadang-kadang, nak, mau makan ni, enggak mau. Kita tanya sama suami, Iron gimana bang, nak pajuh? Han, menyuhan, kuat ajuk ke tetangga. Kalau enggak mau, baru kasih ke tetangga. Kalau mau, yang bagus-bagus simpan di rumah, yang ke tetangga, yang jelek-jelek. Sayur bayam, kalau yang ke rumah tu kuah peli, kan? Jadi model-model begitu, Pak. Ingat Allah mengatakan, engkau tidak akan sempurna pahala sedekahmu kecuali ketika engkau memberi yang juga engkau mencintainya, engkau memilikinya. Jadi mencintai itu maksudnya rasa suka kita ada pada barang ini. Maka barang inilah yang kita beri juga untuk orang lain. Kan es teler itu ada dua model. Ada es teler yang betul-betul teler, Pak. Pokat memang airnya langsung dengan pokat. Kan? Itu harganya 12.000, 15.000 per kantong plastik. Ada es teler KW yang 5.000, Pak. Ya, isinya air dan susu. Pokatnya enggak ada, warnanya cuma sedikit, misalnya gitu kan. Kita untuk beli sendiri yang bagus kita beli. Untuk kasih ke anak yatim yang KW itu, kita musyawarah, alah kan anak yatim tajuk 5.000 menteng. Berarti kita belum sampai pada puncak memberi. Masih ada dalam hati kita untuk orang lain yang second saja. Makanya itu perlu diperhatikan. Fidyah itu kasih yang bagus. Kalau bentuknya makanan jadi, kasih ayam. Jangan pakai ikan sure. Begitu. Boleh tambah minuman. Jadi mungkin satu bungkus nasi atau satu kotak itu sekitar 20-an ribu. Minimal. Sekitar 20.000. Nah, itu boleh juga jadi fidyah. Kasih ke fakir miskin. Anak yatim pun harus miskin. Karena Allah menyebutkan ta'amu miskin. Targetnya bukan anak yatim, tapi miskin. Anak yatim enggak masuk dalam bahasa miskin. Karena tidak semua anak yatim miskin. Karena selama ini orang mengira, oh tajuk ni yatim. Kalau anak yatimnya anak Raffi Ahmad, jangan dikasih. Karena targetnya ta'amu miskin. Baru boleh kasih si yatim yang miskin. Ini yatim meledak-ledak pahala warisan dari ayah ibunya. Bukan ke situ targetnya, Pak. Si miskin. Maka yatim yang miskin. Begitu juga zakat. Coba lihat mustahik zakat dari 8 kelompok asnaf. Enggak disebut yatim, Pak. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Enggak ada kalimat yatim. Makanya enggak boleh kasih zakat ke anak yatim. Yang boleh kasih ke anak yatim yang miskin. Jadi jangan kira anak yatim kasih, belum semua anak, tidak semua anak yatim kadang-kadang berhak menerima zakat. Nah, diberikan 1 kali makan, bukan untuk 3 kali makan. 1 kali makan itu sudah pengganti 1 hari. Mazhab Syafi'i mengatakan 1 kali makan. Jadi kasih, kita berapa hari tinggal Ramadan kita? Oh, 7 hari, kasih 7 bungkus. Bolehkah kasih ke 1 keluarga? Misal 1 keluarga itu 7 orang. Kan miskin semua. Kalau ayah miskin, biasanya miskin semua di bawahnya. Pak. Kalau yang masih di bawah tanggungan ayah. Kita kasih terus 7 bungkus ke situ. Satu-satu bungkus seorang. Itu boleh. Kalau memang 1 keluarga itu miskin semua. Dibolehkan. Oh, kasih orang yang berbeda juga boleh. Itu tidak bermasalah. Yang penting kasihnya ke miskin. Kalau tidak mau kasih makanan jadi, misal ada orang miskin, kamu hana perlu lagi-laginya. Kata orang miskin, kasih yang sifatnya bisa disimpan. Bisa awet, maka dibolehkan memberi makanan pokok, yaitu beras. Apa yang kita makan, itu yang kita beri. Kalau kita makanannya beras yang bagus, jangan kasih beras yang buruk. Kalau bapak makanannya merek sendok, cari sendok. Jangan kasih sendoknya, beras yang merek sendok tu. Nah, berapa ukurannya? Yaitu disuruh beri 1 mud. 1 mud itu yusawi mil'ul hafnah. 1 mud itu sama dengan orang kalau ditaruh beras 1 tangan penuh.
Itu ukuran dulu, Pak. Ubeno dah sabah umur ni. Jadi tangan-tangan orang Arab. Tangan-tangan orang Arab. Tangan orang Arab berubah badu apa kan? Ubeno beduk. Itu satu umur. Nah, kalau sekarang ukurannya ya, ini ada khilaf pemberian fidyah ini. Ukurannya minimal dalam mazhab Syafi'i yusawi 600 gramin takriban. Kalau minimal ukuran 600 gram. Berarti hantruk sekilo. Berarti berapa? 6 on ya. 6 on ya. Itu minimal. Nanti dalam pandangan ulama-ulama lain berbeda. Maksud berbeda ada khilaf. Mazhab Hanafi mengatakan 1,5 kilo. Ukurannya fidyah itu 1,5 kilo kalau makanan pokok. Nanti dalam mazhab Malik sekitar 1 kilo, mazhab Hambali sedikit berbeda. Maka Bapak Ibu kalau mau bayar fidyah ke orang tua yang sudah sakit terus-terusan, itu paling bagus jangan ambil minimal. Mengingat banyak khilaf dalam urusan ini, ambillah bilangan tertinggi atau paling kurang di tengah, Pak. Ambillah 1 kilo. Nanti kalau 1 kilo beras kan hampir sama dengan nasi satu bungkus tadi. Rata-rata kan 17.000, 18.000, sekarang 1 kilo kan. Nah, itu ambil 1 kilo lah. Jangan ambil yang bilangan paling kecil walaupun dibolehkan. Ingat kembali, kita berusaha yang terbaik untuk memberi ke Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang pembayaran fidyah ketika membayar orang yang sakit. Nah, kemudian orang ketiga yang dibolehkan berbuka iaitu alhamlu, orang yang hamil. Oh ya, fidyah itu tidak boleh dengan uang. Tidak boleh dengan uang. Karena Allah menyebut ta'am. Jadi jangan diganti dengan uang. Karena uang nanti tidak sesuai dengan target. Kita kasih ke orang miskin. Dibeli rokok, Bang. Jadi bukan lagi berbentuk makanan. Nah, ini makanya dihindarkan memberi dengan uang. Ya, makanan yang disuruh kasih, makanan. Okey, baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini selama ini sudah mulai cepat nih, Pak. Jam 7, jam 6.50 itu sudah boleh salat. Ya. Kemudian yang ketiga bersambung dengan keempat karena berhubungan, iaitu alhamlu waridha. Orang berikutnya yang boleh berbuka puasa atau tidak puasa adalah orang hamil dan orang yang menyusui. Ini bapak-bapak yang hamil dan menyusui, istrinya. Kan saya bilang istrinya. Itu jangan paksa istri puasa kalau memang tidak sanggup untuk melakukannya. Seandainya orang hamil dan orang menyusui tidak puasa karena keadaan dirinya lemah, maka nanti cukup dibayarkan hanya dengan qadha. Hanya dengan qadha, tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah tadi. Kalau dia tidak puasa karena dirinya. Makanya nanti bisa suami tanya, ke puasa? Oh, saya memang lemah long, long. Karena terus-terusan muntah, segala macam lemas bahkan. Ini yang model dianya sendiri memang tak sanggup puasa, maka kalau itu faktornya, nanti cukup hanya qadha, tidak ada fidyah. Tapi kalau kita tanya, Kiban, ke puasa? Kata si isteri, long saya sanggup. Tapi kepegah oleh doktor, ni anak ni bahaya kalau saya puasa. Anak dalam kandungan ni, kalau saya puasa bahaya. Enggak ada gizi, enggak ada makanan, nanti keluarnya bakso. Hana sapu, utama ubur jual kan. Ada seperti itu. Jadi, kalau sudah ada faktor X, ada faktor di luar, bukan karena dirinya saja. Tapi dia mikir ni anak ni bahaya kalau dia puasa. Di saat seperti itu, dia boleh tidak puasa
namun gantinya adalah qadha dan fidyah. Pokoknya kalau sudah masuk ke dalam ada orang lain yang dia fikirkan, ya, bayinya, nah itu qadha plus fidyah. Menyusui juga begitu. Kamu sanggup puasa? Saya sanggup. Tapi kalau saya puasa nggak ada susu. Sayang si bayi. Ini si bayi bisa bahaya macam-macam. Berarti ada faktor X. Kenapa dia nggak puasa? Wajib qadha plus fidyah. Ini banyak terjadi kan. Kadang-kadang ada orang yang sampai berapa kali Ramadan nggak bisa puasa. Karena kerjanya hamil, menyusui, hamil, menyusui, hamil, menyusui. Pokoknya 7 bulan 3 kehamil dong. 7 bulan hamil lagi. Ya, baru 40 hari suci sudah garis merah lagi. Sudah garis merah lagi. Pokoknya anaknya prematur semuanya, Mak. Per bulan kan lahir, per bulan kan lahir, kehamil dong, kehamil dong. Kan enggak pernah kita temukan, kita anggap aja ada. Nah, jadi yang model-model begini enggak pernah sanggup dia mengqadha. Jadi habis Ramadan hamil, menyusui, hamil, menyusui. Mau dibayar pun enggak sempat dan enggak sanggup. Ini kondisinya betul-betul dalam keadaan begitu. Kan ada keluarga yang planning 5 pun aja, bah raya 3 aja. Jadi ada yang model begitu. Kalau ada yang kan planningnya anaknya diatur 3 tahun sekali, 3 tahun sekali. Ada yang model hambur 3 aja. Nanti biar besar sekali. So, ada juga yang model kayak gitu. Sebab takut nanti tua, takut nanti diputuskan kontrak kerja. Nanti kadang-kadang takut yang honorer enggak naik-naik P3K. Jadi macam planning. Ini isteri sampai enggak bisa puasa, sudah 5 tahun Ramadan. Pertanyaannya, apakah dia akan mengqadha 5 tahun? Tentu wajib. Pertanyaan berikutnya, apakah dia akan bayar fidyah selama 5 tahun? Nah, ini Pak yang harus dipahami. Orang selama ini mengira asal sudah lewat 1 Ramadan, tetap wajib bayar fidyah. Ini salah, Pak. Harus lihat dulu kondisi dan ini disebutkan dalam semua kitab. Makanya dalam kitab-kitab Syafi'i itu pun dijelaskan. Imam Nawawi telah menjelaskannya dalam kitab Majmu' Minhajut Talibin. Semua kitab mulai dari Bajuri, Anatul Talib itu menjelaskannya. Cuma orang kadang-kadang kurang fokus. Jadi yang wajib bayar fidyah itu kalau sudah berselang Ramadan, kan ibu-ibu sering nih, misal enggak bayar-bayar dari bulan Syawal ke bulan Sya'ban enggak bayar. Kalau dia tidak bayar karena kelalaian dirinya, lalai, enggak sakit, enggak ada apa-apa, dia ada waktu untuk bayar tapi enggak bayar-bayar. Disibukkan dengan sinetron India. Sehingga enggak bayar. Nonton sinetron hidayah terusan. Tapi enggak pernah dapat hidayah. Sehingga dari Syawal ke Sya'ban enggak bayar-bayar. Ini baru kena fidyah sebagai hukuman. Selain daripada dosa besar. Orang-orang yang melewati qadha Ramadan 11 bulan itu, sengaja enggak bayar, meremehkannya, padahal Allah sudah kasih kesempatan. Ni dalam 11 bulan, kamu bayar. Enggak dibayarnya juga. Lewat, masuk ke Ramadan berikutnya, yang ini masih tinggal, jatuhlah dia ke dalam dosa besar, harus segera taubat. Kalau enggak nanti digantung kaki ke atas, kepala ke bawah. Dianggap sengaja enggak puasa. Resiko dunia, selain qadha, wajib bayar fidyah. Tapi kalau yang model uzur dari Allah, seperti tadi, sakit tu terusan, mau bayar, enggak bisa bayar. Sakit, atau ada model stroke udah 4 tahun, Pak. Maka yang model begitu tidak ada fidyahnya karena uzurnya datang dari Allah, bukan dia yang malas, bukan dia yang lalai, tapi datang uzur. Nah, yang model begini walaupun 10 tahun, walaupun 15 tahun, kalau dia sembuh maka tidak ada fidyah, cukup hanya qadha. Itu yang perlu dibedakan. Selama ini orang berfikir ada henan kalau lewat 3 Ramadan, masuk ke Ramadan berikutnya belum bayar, dipikirnya semua kena fidyah, enggak. Tidak. Lihat kondisi kenapa dia meninggalkannya. Baik. Berikutnya, itu masalah ibu hamil dan menyusui. Orang kelima yang boleh tidak puasa atau meninggalkan puasa adalah al-harim, iaitu orang yang sudah sangat tua renta. Jadi betul-betul tua. Asy-syaikhul fani wal ajuzul faniyah. Seorang kakek-kakek yang sudah lemah, nenek-nenek sudah lemah sekali. Jadi kalau puasa berbahaya.
Pernah kita suruh puasa, Pak pingsan. Habis sahur langsung pingsan. Bergetar badannya. Itu jangan paksa lagi mamak-mamak kita yang sudah umur 80 tahun ke atas, jangan paksa lagi, Pak. Jadi bagaimana ceritanya ini? Mereka cukup hanya membayar fidyah. Jadi sama dengan orang sakit yang enggak mungkin sembuh tadi. Tidak ada qadha, tidak ada puasa, tidak ada qadha. Cukup hanya membayar fidyah. Makanya Imam Malik umur 60 tahun itu enggak puasa lagi. Imam Malik itu umur 60 tahun dah lemah sekali. Makanya beliau enggak puasa, beliau hanya membayar fidyah. Tapi diingat, fidyahnya dibayar setelah melewati hari-hari puasanya. Kemudian yang keenam, irhaqul ju' wal 'atash. Itu orang yang terlalu lapar dan haus. Jadi di siang Ramadan tiba-tiba diserang oleh rasa lapar dan haus yang sangat dahsyat. Ini wajib buka, haram kalau dia sambung puasanya, haram. Allah menyebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Tak boleh membinasakan diri. Orang diabetes di pagi hari aman. Begitu mulai jam menjelang zuhur, itu diserang rasa lapar dan haus luar biasa. Kalau sudah mendekat berbahaya. Ketika anak mengatakan, mak buka, mak harus minum, atau doktor datang, harus minum obat ni, ini begini-begini. Tak boleh kita bilang, tidak dok. Saya tetap puasa, biar saya meninggal dalam keadaan puasa. Saya akan berbuka di surga. Itu bukan di surga berbuka, Pak. Berbuka di surga Jahannam. Itu mati bunuh diri. Karena Allah sudah bilang, jangan engkau binasakan dirimu sendiri. Jadi enggak boleh planning enggak buka puasa di dunia, lalu bertemu bidadari di akhirat. Enggak ketemu malaikat Zabaniyah itu, Pak. Itu bunuh diri. Kecuali kita sedang puasa, tiba-tiba tertabrak di jalan, langsung mati di tempat. Enggak sempat kita mikir antara buka dan tidak. InsyaAllah, dia akan berbuka puasa bersama bidadari. Kalau ibu akan buka puasa bersama bidadara. Tapi kenapa Ustaz bidadara enggak disebut dalam Al-Quran yang ada bidadari? Kan sudah pernah saya jelaskan. Karena ibu-ibu enggak penting bidadara. Yang penting isi dompet beda nafsu. Di urang agam enggak penting isi dompet. Karena semua isi dompetnya memang untuk mencari bidadari. Makanya Allah berikan bidadari untuk urang agam disebut-sebut dalam Al-Quran dengan maksud kalau orang laki yang sudah mengejar-ngejar surga demi bidadari, maka satu keluarganya akan menjadi orang saleh semua. Kalau pemimpin sudah saleh demi mengejar surga, yang di bawah ini akan dia bawa semua. Jadi diberi semangat pemimpin dulu. Maka enggak disebut-sebut tentang bidadara dalam surga. Karena memang beda nafsu. Perempuan itu nafsunya bukan ke bidadara. Nafsunya minal qanatir al-muqantarah minaz zahab wal fiddah. Dia perhiasan. Makanya surga itu dicocokkan untuk laki, enggak penting rumah terbuat dari emas. Yang penting ada bidadari dalam rumah tu. Bagi perempuan enggak penting ada bidadara dalam rumah. Yang ada suaminya saja dia menyesali kenapa masuk rumah itu kan. Tapi dia yang penting rumah dari emah. Waktu dingin rumah hangum. Mutiara, permata, hidupnya penuh dengan kemewahan. Itu makanya Allah berikan semua nafsu kita, disuruh tahan-tahan di dunia, dilampiaskan di akhirat. Makanya enggak diceritakan, padahal ada bidadara itu. Bidadara itu ada, Pak, tapi tidak penting bagi seorang perempuan, maka enggak diceritakan. Kalau enggak ada bidadara, yang enggak kahwin di dunia mau dikawinkan sama siapa? Kalau enggak ada bidadara, maka karena di dalam Al-Quran, dalam hadis, itu di akhirat, di surga enggak ada yang uzab, enggak ada yang bujangan, harus dikawinkan semua. Enggak ada yang jomblo, Pak. Wajib kawin mandum. Makanya yang enggak menikah di dunia dikawinkan di sana. Cuma lama kali nunggunya. Jadi kawinlah dulu di dunia. Dah. Begitu. Pakan katruk kenan ho kan yang saya ni. Apa tadi kita ho katruk benarnya. Ya, terlalu lapar dan haus. Jadi enggak boleh enggak buka puasa, Pak. Harus buka. Kalau doktor bilang buka. Jangan ada rencana bunuh diri. Nyawa itu lebih utama daripada ibadah. Ibadah bisa diganti, nyawa enggak bisa diganti.
Kan pernah kita bahas waktu membahas kapan salat wajib dibatalkan. Kapan salat wajib dibatalkan? Salah satunya ketika yang berhubungan dengan ancaman nyawa. Gempa, sedang salat, itu wajib lari. Tak boleh bertahan di bilik musalla. Bah mati kali, bah mati kali. Nyan mati bunuh diri, Pak. Wajib lari. Nanti kalau dah aman, naik lagi, ulang lagi jamaahnya. Makanya seorang imam yang kejadian di Lombok itu salah itu. Berdiri enggak dia batalkan solatnya. Kecuali memang enggak bisa keluar karena keadaan enggak bisa keluar. Ini sengaja berdiri dia lanjutkan imam, lalu dipikir sama orang bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Salah dalam fikih, yang kena imam bangai. Kalau perlu imam pas gempa dia yang perintahkan, dia keluar. Maka kalau imam sudah keluar, makmum kau yang ada makanya nyawa nomor satu, ibadah nomor dua. Dalam maqasid syariah itu nyawa. Baik. Jadi wajib buka puasa kalau sudah terlalu lapar dan haus. Itu boleh tu. Bukan boleh lagi, malah wajib. Berikutnya, masih ada sedikit tersisa. Yubahul fitr. Ya, lil mustaqrah. Dibolehkan buka puasa kalau dipaksa. Maksud dipaksa adalah kita mengalami penjajahan atau datang PKI. Misal dikuasai PKI ni. Contohnya misal kalau satu periode lagi habis ni Pak. Betul-betul PKI kuasai itu. Okay? Datanglah PKI ke rumah di bulan Ramadan, buka. Hai buka puasa maksudnya. Senjata di tangan, parang di tangan. Disuruh buka. Di saat itu kita lihat kalau kita lawan, kita enggak sanggup. Ada berapa orang mereka? Mati kita, Pak. Nyawa wajib diselamatkan. Di saat di situ dibolehkan berbuka puasa, nanti qadha di hari yang lain. Syaratnya orang yang paksa lebih kuat daripada orang yang dipaksa. Tapi kalau kita lihat anak-anak bawa pistol air, buka. Anak itu yang kita hambur dalam pistol air itu. Enggak semuanya begitu. Apalagi misal kita lihat orang itu sendiri, lemah, ni kayaknya bisa kita lawan. Maka wajib lawan. Enggak boleh taat pada dia. Tapi kalau senjata di tangan tu perlu mikir. Dulu waktu Pol Pot menguasai Kamboja, kan 2 tahun PKI itu, Pak. PKI-nya Kamboja, berarti PKK. Partai Komunis Kamboja. Kayak mana PKI-nya Kamboja? Kan? Jadi, ketika Pol Pot menguasai Kamboja 2 tahun, kan komunis betul tu. Itu orang Islam, itu saya baca Pak, sejarah panjangnya itu, orang Islam didalimi, Pak. Asal bulan Ramadan, mereka bawa babi, suruh buka puasa semua orang Islam. Kalau enggak ditembak. Dan pasukannya itu Khmer merah tu anak-anak. Anak-anak SMP tu. Tapi senjata di tangan, Pak. Dilatih bersenjata. Jadi model kayak gitu walaupun anak-anak tapi bahaya. Karena anak-anak malah enggak mikir, timbak aja. Jadi kalau dipaksa boleh berbuka. Islam ini begitu banyak keluasan dari Allah sampai dipaksa murtad pun boleh murtad. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang penting hatinya tetap beriman. Mulut boleh mengatakan demi memelihara nyawa. Mulut boleh mengatakan bahwa dia telah beriman pada Yesus, tapi hati tetap beriman kepada Allah. Kemudian yang terakhir, sahibul amal asyaq. Boleh buka puasa orang yang punya pekerjaan pok sempong. Orang yang model memang banting tulang, kerja keras. Dia punya anak isteri, orangnya saleh, hari-harinya saleh. Pas Ramadan, enggak ada kerja lain yang bisa dia tangani. Tamatan SD, kerjanya cuma bisa kuli bangunan atau bongkar muat barang. Disuruh pegang komputer, enggak bisa. Pegang keyboard, enggak bisa. Disuruh pegang HP pun enggak bisa. Pokoknya enggak bisa apa-apa. Ya, jadi guru pun enggak bisa. Dah di Ramadan enggak ada pekerjaan lain dan dia harus menghidupi anak dan isteri. Lalu datanglah pekerjaan, disuruh gali parit. Maka yang model begini, dia wajib puasa dulu. Sahur puasa. Ketika kerja, kalau dia merasa dirinya mudarat, enggak sanggup lagi, Pak. Di situ baru boleh berbuka. Kalau memang enggak ada pilihan kerja lain selama Ramadan. Di situ baru boleh dia berbuka. Tapi wajib puasa dulu. Wajib puasa dulu. Ini bisa terjadi pada orang-orang yang Allah beri kekurangan pada skill kerja untuk mencari nafkah. Cuma rata-rata hari ini, para penggali parit memang enggak puasa. Enggak ada rencana puasa pun.
Makanya supir, kernet, kuli, pegali parit, Pak, yang rata-rata hanya bos saya. Mereka punya orang dalam di surga. Ya. Mereka bisa ngurus sendiri surga, nggak perlu melalui ibadah, Pak. Nah, jadi aman. Makanya mati bak jalan, para supir pun merasa aman. Ya. Nah, begitu orang-orang yang dibolehkan berbuka puasa. Baik. 5 menit untuk menunggu waktu solat. 5 menit. Silakan, ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Tantowi. Waalaikumsalam. Dari Aceh ke Medan, 60 kilo. Tapi naik pesawat hanya perjalanan waktu 5 menit. Yang cukup dihitung juga. Yang kedua, lo sendiri juga. Lo ada buku agak tahu. Mungkin mau membantu nak dalam kota. Nah, belum. Yang kedua, iman cara dia ada sekaligus menyebabkan dia masuk semayang, kadang-kadang nak tinggal kita mengadu ada pula tembak agak awalnya cara bayu dia apa ya walung sawang kawan anak pula-pulanya radio itu sebagian itu kadang dia pakai ban bayu itu pula-pula bang Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Tantowi. Yang pertama, masalah perjalanan naik pesawat. Padahal sudah 600 kilo, tapi perjalanan cuma 2 jam. Tidak dilihat kenderaan apa yang kita naiki. Yang dilihat adalah jarak tempuh. Asal kita sudah mengetahui jarak tempuh normal adalah 600 kilo, maka sudah berlaku syarat dibolehkan berbuka. Tapi syaratnya tadi seperti tadi lagi Pak, payah debit sekolah subuh. Dengan syarat-syarat perjalanan bukan berbau maksiat. Maka walaupun perjalanan itu bisa ditempuh 2 jam, tapi yang dilihat adalah jarak satuan di bumi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Makanya tadi kan terakhir kita tadi bahas pilihan kalau bagi orang musafir pilihan antara puasa atau tidak puasa. Tetap para ulama menganjurkan kalau sanggup dengan berbagai kecanggihan alat transportasi modern, kalau masih enggak mengganggu apa-apa, tetaplah berpuasa. Jadi kalau dikasih makanan dalam pesawat, bungkus bawa pulang. Pingan-pingan, sendok-sendok, hambur je mandum. Yang kira-kira tidak mengganggu, tetaplah berpuasa. Itu pilihan. Tapi secara hukum sudah boleh tidak puasa. Jadi enggak peduli mau pakai apa, itu tidak peduli. Dulu perjalanan dengan unta, hari ini perjalanan dengan mobil, apapun yang penting dilihat jarak tempuh yang akan kita rencanakan. Begitu Bapak. Jadi jid anak puasa jid. Berikutnya, perjalanan kedua yaitu tentang tidak puasa masa lalu. Sebelum meninggal Pak, itu wajib qadha. Karena kita ini sudah wajib puasa dengan syarat Islam, baligh, berakal dan mampu. Tidak ada halangan. Ini 4 perkara. Wajib. Ketika wajib baligh, itu catatan amal dibuka, ditulis atas nama kita. Dosa dan pahala ditulis atas nama kita. Maka bagi mereka yang sudah baligh dulu, belum puasa atau bolong-bolong, wajib segera alal faur, segera menggantinya. Oh, baru teringat sekarang. Itu pun alhamdulillah kerana ikut pengajian. Maka orang yang enggak pernah teringat itu enggak pernah ikut pengajian. Menghambur udip begitu terusan, enggak berubah-berubah. Maka segera, kapan teringat, segera ambil. Caranya bagaimana? Kalau bisa qadha tiap hari, boleh. Karena qadha itu enggak terbatas waktu. Oh, enggak sanggup kerana kerja, ambil Senin, Kamis. Dengan niat qadha. Berapa hari? Seyakin kita batat. Berapa yakin kita batat? Dipikir kembali Pak, SMP kelas 3 puasa enggak kira-kira? SMA kelas 1 puasa enggak? Oh ada Ustaz, cuma berapa hari misal tinggal.
Cukup seyakinnya saja kalau sudah enggak teringat. Jadi enggak perlu balik ke SMP itu tanya ke guru, lu bodoh-bodoh nak puasa. Jadi enggak perlu. Cukup seyakinnya saja. Dan yakin itu biasanya lebih. Yakin itu biasanya lebih. Maka segera wajib ambil, Pak. Maka Senin Khamis ambil dengan niat qadha. Jangan niat Senin Khamis karena enggak boleh tasyrik an-niyah dalam ibadah. Tapi wajib. Kalau enggak ada rencana ambil, enggak ada rencana taubat. Mati berarti meninggalkan perkara yang Allah telah wajibkan. Di situlah menghambur dalam alam kubur. Di situ kita berbahaya posisi kita. Makanya ni juga sama ni, misal yang ibu-ibu sering kadang-kadang enggak ngambil qadha. Seperti saya sebutkan tadi, hamil tahun 1990. Enggak di qadha sampai sekarang itu. Ini kalau mati itu habis, Pak. Karena kewajiban tetap Allah minta. Tetap Allah minta. Jadi itu kalau urusan puasa. Kalau urusan solat, kalau masih hidup juga begitu sekarang. Wajib qadha, segera. Solat itu segera diqadha. Caranya, boleh habis satu solat, kita solat satu lagi. Contoh habis solat duhur, lalu kita solat duhur sekali lagi dengan niat qadhaan setelah ba'diyah. Nanti habis asar, salat asar sekali lagi dengan niat qadhaan, dibolehkan. Atau habis maghrib. Atau cara kedua, seperti Nabi pernah kehilangan 3 salat di perang Khandaq. Nabi tidak salat duhur, asar dan maghrib. Nabi mengumpulkannya setelah salat isya. Jadi kalau kita habis salat isya mau kumpul sekaligus subuh, duhur, asar, maghrib, isya, boleh. Tapi biasanya enggak khusyuk lagi tu. Garu-garu lekuk le kau hak kiri. Tu apa solat kalau enggak khusyuk? Qadha itu sama seperti solat wajib. Kalau enggak khusyuk untuk apa solat? Maka tapi itu segera apa? Enggak boleh di planning. Maka kedoken dia. Enggak boleh. Dalam Ramadan ini kesempatan ibadah yang kira-kira masih ada masalah dengan qadha, segera apa? Tapi enggak mesti menghilangkan tarawih. Ini aneh kalau ada orang hana ke tarawih. Pekan enggak qadha sembahyang. Nak berdembuh masjid yang lungkit-lungkit itu, Pak. Itu enggak tarawih itu. Jadi selama tarawih qadha salat. Kenapa harus pilih Ramadan dan kenapa harus menghilangkan tarawih? Yang 11 bulan yang kali Karena qadha itu enggak boleh di planning tunggu tarawih. Yang tarawih tetap jalan, yang qadha segera lakukan. Itu kalau kita masih hidup qadha. Sekarang pertanyaan terakhirnya, kalau sudah mati, apakah digantikan dengan apa tadi disebut tolak-tolak beras itu? Bapak Ibu, perlu saya kabarkan kembali. Masalah kafarah salat itu pembicaraan cabang dalam kitab. Bahkan banyak kitab tidak membahas masalah itu. Kenapa? Karena memang enggak ada ketentuan khusus. Tapi kalau kafarah yang lain jelas, Pak. Kafarah sumpah, kafarah dihar, kafarah ini, kafarah itu. Jelas, hukumnya jelas. Kafarah salat itu tidak ada ketentuan nas, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis. Jadi dibicarakan berdasarkan asumsi. Kalau dalam mazhab Syafi'i diambil dari kitab Fathul Mu'in, amalan Imam Subki yang memberi sedekah atas nama ibunya. Lalu bermunculanlah pemahaman adanya kafarah untuk orang meninggal. Namun jujur saja, itu pandangan paling lemah dalam mazhab Syafi'i. Saya sudah pernah bilang, Bapak buka www.lbmmudimesra.com. Cuba buka, lalu di search-nya ketik kafarah salat atau fidyah salat. Maka saya lihat dengan jujur Tengku yang menulis itu menulis bahawa membayar fidyah dengan cara membayar kafarah beras atau tulak itu pendapat paling lemah dalam mazhab Syafi'i. Paling lemah, nombor cut. Yang pendapat paling kuat mana? Perkataan Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Iza mata ibnu Adam, kalau meninggal seorang anak Adam, wa alaihi salawat, dia masih tertinggal salawatnya, artinya salatnya, lam tuqda, tidak ada qadha, walam tufda, tidak ada fidyahnya. Tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Itu langsung Imam Syafi'i mengatakan dalam Itu pendapat paling kuat. Makanya menyo kena fikir secara sehat, hana yang tulak berhnya. Hana tulak berhnya. Apalagi yang paling berbahaya, saya baca dalam aturan tulak berh, yang boleh tulak berh itu orang yang salat. Nanti salat itu ditanggung sama orang tulak.
berani tanggung salat orang meninggal. Dan ini konsepnya berbahaya, Pak. Walaupun begitu saya heran tiba-tiba masyhur, pendapat paling lemah dimasyhurkan. Karena solat itu amalan badan, bukan amalan harta. Yang enggak bisa solat duduk, enggak bisa solat berdiri, duduk. Enggak ada kesempatan untuk tinggalkan. Yang enggak bisa duduk, berbaring ke rusuk kanan. Yang enggak bisa rusuk kanan, terlentang. Enggak bisa terlentang, main dengan gerakan kepala. Enggak bisa juga main gerakan mata. Tidak bisa juga dengan bahasa isyarat. Dalam kepikiran, ni rukuk, ni sujud. Enggak bisa juga dengan pikiran, apapun yang bisa. Enggak bisa juga, sudah saatnya disolatkan. Yang you pray semayang, hana? Yang gantung hartanya, hana? Cuma itu pendapat paling lemah karena mengambil pandangan dari Imam Subki, dan Imam Subki enggak mengatakan itu fidyah. Cuma memberi sedekah untuk memohon agar ibunya diringankan di alam sana. Jadi cukup pikirkan qadha saja. Hana payah tatulak-tulaknya. Begitu? Masih ada Bapak, Ibu? Tidak ada ya. Satu lagi terakhir, 1 menit. Selama memang hana maoh dah pegat le. Jadi diurung ke karu Bandung misalnya hana getulak belum yang hana tulak anggota DPR misalnya. Contoh. Ia kan urang kampung karu Pak. Yo kiban nyoje kan hana mangat. Masa kita niatkan sedekah ke kecok jangan sedekah misalnya. Ya tidak mengapalah dibolehkanlah. Ya, dibolehkanlah ya. Ya daripada karu kampung kan. Ya sudahlah dimulaikan untuk menyelamatkan maslahat umum. Tapi kalau bisa hindari, sebaiknya dihindari. Baik, terakhir Ustaz, terakhir 1 menit saja. Kita cukupkan. Lalu minggu yang lalu, Ustaz pernah sampaikan berendam dalam air kelancaran puasa itu masuk atau bisa saja masuk dalam kategori batal puasa. Bagaimana kalau orang bekerja di dalam air selalu, di dalam keadaan puasa aja puasa, ini kerjanya di dalam air, masuk kategori nanti batal puasa. Baik. Orang yang memang pekerjaannya di dalam air, disuruh selam, kemudian pasang tembok, pasang cari gas macam-macam Pak dalam air. Maka amalan pertama yang harus dia lakukan adalah menahan agar tidak masuk air. Jadi harus ada solusi supaya tidak masuk air ke dalam rongga yang berlubang. Dan ternyata setelah diusahakan tetap masuk, harus lihat dulu Pak. Apakah selama-lama dalam air? Kalau selama-lama dalam air hanya debi-debi titik uro lam i, maka dia tetap sah puasanya, tidak dianggap batal. Karena enggak ada cara untuk bayar di atas darat. Tapi kalau enggak selama-lama di atas air, enggak selama-lama dalam air, sebulan kerja dalam air, pas kena Ramadan, enggak bisa ditolak. Ada tidak dia naik ke darat sekitar 1 bulan untuk ganti Ramadannya? Kalau ada, maka masuk air ke rongga berlubang tetap batal, ganti di hari yang lain. Tapi dia tidak berdosa. Kecuali memang enggak ada lowongan. Itu baru tidak batal selama memang enggak bisa naik. Tapi saya rasa enggak mungkinlah manusia hidup dalam air terus-terusan sehingga hana pri-pri kan Pak. Wate pri-nya wajib ganto. Kalau betul-betul dia yakin masuk air. Jadi lihat kondisi yang bisa dilakukan. Demikian Bapak Ibu untuk hari ini hari terakhir kita bersama. Kita tutup pengajian untuk hari ini sementara. InsyaAllah kita akan mulai nanti kembali dengan pengumuman dari masjid, dari pengumuman dari mengasah. Ya, kapan mulailah. Habis solat, habis Idul Adha juga boleh. Terserah bagaimana yang diinginkan oleh ini kan. Sudah, jadi hari ini kita cukupkan. Semoga kita semua diberi izin oleh Allah untuk masuk ke dalam Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.